Halo guys, balik lagi ke channel CJM dan ini adalah pembahasan gue tentang match week ke-14 dari Premier League kemarin yang udah selesai pastinya semua pertandingannya. Dan gila sih, weekend kemarin bener-bener itu salah satu match week Premier League yang sangat-sangat gila banget. Banyak drama, banyak gol, dan segala macam. Dan kita langsung mulai ya dari yang pertama adalah pertandingan antara City dan juga Chelsea yang berakhir untuk kemenangan Chelsea 3-1. Jadi ini udah kemenangan ke-8 Chelsea kalau nggak salah, unbeaten di Premier League sejak mereka ganti formasi ke 3-4-3, dan ini luar biasa banget. Padahal City udah sempet unggul di akhir babak pertama lewat gol bunuh diri dari Gary Cahill di menit ke-45, dan Kevin De Bruyne juga ada kesempatan yang bener-bener kayak kalau kalian nonton tuh bener-bener di depan gawang persis dia bisa gagal loh. Itu gila banget sih, dan menurut gue itu salah satu faktor yang bikin City semakin terpuruk karena Chelsea bener-bener luar biasa banget. Diego Costa di menit ke-60 berhasil nyetak gol penyama kedudukan, dan ini adalah umpan dari Cesc Fabregas yang mungkin buat sebagian fans Chelsea agak-agak nyeremin Fabregas main, tapi ternyata dibuktiin bahwa dia masih bisa jadi penyelamatnya Chelsea, bisa jadi bagian penting dari squad Chelsea. Dan di menit ke-70 Willian nyetak gol kedua, dan akhirnya di menit ke-90 Eden Hazard melengkapi kemenangan 3-1 Chelsea di Etihad Stadium. Dan pastinya pertandingan ini juga diwarnai sama kartu merahnya Sergio Aguero dan juga Fernandinho. Jadi mereka emang sempat kayak ribut gitu di akhir pertandingan, dimulai dari diawali dari tackle keras Sergio Aguero ke David Luiz, dan akhirnya kemarin FA udah ngeluarin pernyataan resmi kalau Aguero tuh bakal dikasih hukuman 4 pertandingan dan Fernandinho kalau nggak salah 3 pertandingan deh. Jadi kedua pemain ini pastinya penting buat City dan mereka sekarang nggak bisa main, dan ini juga nunjukin kalau Antonio Conte benar-benar sukses banget. Formasi dia sukses karena beberapa manajer udah coba tiru tapi nggak berhasil. Dan Pep Guardiola yang di awal musim gue kira kayak Pep Guardiola bakal paling sukses secara taktik karena dia adalah manajer yang benar-benar bagus banget, tapi ternyata enggak. Dia sendiri ngakuin kalau dia masih butuh adaptasi di Premier League, dia masih butuh adaptasi di Inggris. Dan menurut dia, tapi ini pernyataan dia yang rada kontroversial, adalah dia bilang squad City saat ini mainnya jauh lebih bagus daripada waktu dia nanganin Barca dan juga Bayern. Jadi City jauh lebih bagus dari mereka katanya Pep. Entah dari segi mana, cuman yang jelas Pep pasti punya alasan ngomong kayak gitu, dan mungkin emang benar dia masih butuh waktu untuk adaptasi di Inggris. Dan dia juga pastinya, menurut gue masalah paling fatal buat City tuh fullback mereka sih. Kayak mereka benar-benar butuh fullback yang benar-benar bagus, karena sekarang fullback mereka kayak kurang banget dibandingin lini lain. Maksudnya lini lainnya benar-benar udah world class, tapi fullback mereka kurang. Dan entah kenapa Aguero juga menurut gue bisa, bukan gak mungkin Aguero bakal hangkang sih dari City, karena gue ngelihatnya Aguero nggak cocok sih main di bawah Pep Guardiola, main pakai formasinya Pep. Dan bahkan Aya Nacho yang lebih cocok gitu loh main di striker, walaupun Aguero menyetak gol, tapi ya itu Aguero sih tipikalnya nyetak gol, tapi kayak dia nggak fit gitu di dalam formasinya Pep, nggak tahu kenapa. Dan ini terbukti di pertandingan lawan Chelsea sih. Chelsea benar-benar punya mental yang luar biasa banget, udah tinggal 1-0 duluan dan mereka bisa tetap memenangkan pertandingan. Dan Claudio Bravo juga salah satu pemain yang menurut gua underperforming banget. Kayak performa dia jauh banget di City sama waktu dia ada di Barca segala macam. Dan City ini punya masalah serius, masalah disiplin mereka, karena sepanjang musim ini kalau nggak salah mereka udah punya 39 kartu kuning dan 5 kartu merah. Jadi itu catatan yang lumayan fatal sih kalau misalnya itu lanjut terus. Karena pastinya peraturan Premier League musim ini juga, kalau misalnya kalian dapat kartu kuning 5, bakal dapat larangan pertandingan satu pertandingan selanjutnya kayaknya. Dan ya, jadi Chelsea luar biasa banget, dan mereka menurut gue penantang gelar serius sih. Dan City harus membenahi skuadnya, khususnya ntar di bursa transfer Januari yang udah tinggal sebentar lagi. Mereka butuh banget beli fullback, kalau nggak mereka bisa say goodbye to title race sih. Kayak mereka bakal kalah banget dari Chelsea segala macam. Dan selanjutnya ada Crystal Palace lawan Southampton. Crystal Palace berhasil menang 3-0. Ya benar, Crystal Palace menang, skuadnya Alan Pardew menang 3-0. Dan cetak golnya brace dari Christian Benteke dan satu lagi James Tompkins. Jadi ini juga lumayan mengejutkan, karena pasti Southampton salah satu tim yang punya pertahanan bagus di Premier League, tapi berhasil dijebol 3 kali sama Crystal Palace. Dan padahal pemain-pemain yang main juga first team player juga, di apalagi di belakang Southampton, Bertrand, Van Dijk, Fonte dan juga Cedric. Kiper pasti Forster, tapi pasti Forster emang kemarin penampilan kurang bagus, makanya mereka bisa kalah 3-0 dari Crystal Palace.
Dan sekarang kita lanjut ke Stoke lawan Burnley yang diakhiri dengan kemenangan tim tuan rumah 2-0 Stoke. Gol dicetak sama Walter sama Muniesa. Stoke juga salah satu tim yang musim ini lumayan oke. Dan selanjutnya ada Sunderland yang berhasil menang 2-1 atas Leicester City, juara bertahan. Dan Leicester bener-bener sih, gue gak ngerti anjir, mereka, gue udah bilang terus dari minggu lalu kalau mereka tuh udah boleh sih fokus ke Liga sih, karena mereka udah lolos dari babak grup Champions League pasti ya kan. Jadi udah boleh mereka fokus ke Premier League sih. Tapi ya ternyata lagi-lagi mereka harus menelan kekalahan, dan Sunderland loh itu yang ngalahin mereka. Jadi kayak David Moyes sama Alan Pardew mendapat kemenangan di minggu yang sama, itu artinya apa coba? Kayak horor banget. Dan salah satu gol Sunderland cetak sama Robert Hood on goal, satu lagi sama Jermain Defoe pastinya cetak gol terbanyak mereka. Dan gol Leicester City menit ke-80 dicetak sama Shinji Okazaki. Jadi Leicester juga menurut gue harus mulai berbenah sih, kalau enggak mereka bisa kacau sih, bukan nggak mungkin mereka bisa ada di zona degradasi nanti di akhir musim. Jadi itu ngeri banget pastinya. Dan selanjutnya ada Tottenham yang berhasil menang 5-0, kemenangan besar atas Swansea. Dan ini gila banget sih. Tapi pastinya di gambarnya kalian bisa lihat Dele Alli yang jelas banget melakukan diving. Dan ini istilahnya kayak gara-gara penalti ini yang pasti berhasil cetak sama Harry Kane di menit ke-39, istilahnya ngebuka keran gol dari Spurs yang akhirnya mereka bisa nyetak 4 gol selanjutnya. Cetak sama Christian Eriksen 2 gol, Kane sama Son. Jadi kemenangannya benar-benar gila banget. Dan ini kontroversial sih, karena ini menurut gue diving fix, tapi wasit nganggap itu foul, dan akhirnya penalti dikasih buat Spurs. Dan langsung pertandingan kayak istilahnya langsung berbalik, langsung dari 0-0 bisa tiba-tiba jadi 5-0. Dan ini benar-benar gila banget. Tapi pasti ini hasil yang bagus buat Spurs. Dan Dembele di lini tengah kayak bener-bener bagus banget sih. Dia emang salah satu pemain terbaik Spurs. Jadi Spurs bener-bener harus gimana pun caranya harus coba buat pertahanin Dembele di squad mereka. Karena kalau misalnya mereka kehilangan Dembele, istilahnya kayak mereka kehilangan nyawa mereka di lini tengah. Dan itu pastinya bukan hal yang diinginkan sama Pochettino. Kita lanjut lagi. Jadi gue bakal secara cepat aja, karena ini jujur aja gue recordnya sebelum Indonesia main. Jadi gue pengen nonton Indo main pastinya, jadi gue harus cepat. Selanjutnya ada West Brom yang berhasil menang 3-1 atas Watford. Yap, West Brom juga salah satu tim yang sama Watford sebenarnya kayak mereka lumayan bagus di musim ini. Dan golnya dicetak sama Evans, Chris Brown sama Matt Phillips di menit ke-91. Dan golnya Watford dicetak sama Kabasele di menit ke-60. Dan kita udah pindah ke hari Minggu. Ada 3 pertandingan di hari Minggu. Yang pasti Arsenal sama West Ham ini main subuh, main di dini hari. Dan yap, Arsenal berhasil menang 5-1 di kandang West Ham. Dan ini bener-bener nambah penderitaan West Ham sih. Alexis Sanchez luar biasa banget, hat-trick pasti dia di pertandingan ini. Dan Arsenal bener-bener bagus banget musim ini. Dan itu juga karena performa Ozil sama Sanchez yang emang bagus banget. Gol pertamanya Arsenal dicetak sama Mesut Ozil, itu assist dari Sanchez. Dan Oxlade-Chamberlain nyetak gol satu lagi jadi 5-0 di London Stadium. Dan Sanchez sama Ozil ini masalahnya adalah kontrak mereka habis 18 bulan lagi. Dan gue nggak tahu ini pembicaraan kontrak udah dimulai atau belum, tapi menurut gue Arsenal harus mulai ngomongin soal kontrak sih. Karena kalau misalnya kayak pemain kayak gini udah sisa 12 bulan lagi atau setahun lagi, itu udah bisa gawat banget. Itu udah bisa, istilahnya kayak klub-klub lain tuh udah bisa ngelirik ke Sanchez sama Ozil. Dan pastinya mereka adalah 2 pemain terbaik Arsenal saat ini. Jadi bener-bener Wenger harus coba buat mulai pikirin soal itu, karena ini bisa jadi masalah di masa depan nanti. Dan Arsenal menurut gue skuadnya musim ini oke banget. Dan ini salah satu musim dimana Arsenal menurut gue bisa jadi juara. Walaupun ya kayak setiap musim mikirnya gitu sih, tapi ujung-ujungnya finish di posisi keempat juga. Tapi enggak, musim ini gue bener kayak feeling gue kuat banget Arsenal bisa jadi penantang serius gelar, karena konsistensi mereka juga di Liga. Dan pastinya kayak bahkan mereka ini main dengan tanpa right back murni, Hector Bellerin yang nggak main, Gabriel main di right back. Jadi kayak mereka main pakai pemain-pemain yang nggak seharusnya main di posisi itu, tapi mereka bisa sebagus ini penampilannya gitu. Dan West Ham juga bukan lawan yang mudah gitu. Mereka pasti punya determinasi lebih untuk memenangkan pertandingan, karena mereka formnya lagi jelek banget dan mereka butuh kemenangan. Tapi mereka bisa membungkam itu, dan mereka bisa nunjukin kalau mereka benar-benar superior di pertandingan ini. Dan Hector Bellerin anyway udah
balik ke training. Jadi dia udah mulai latihan-latihan ringan, jadi mungkin bisa diharapkan beberapa minggu lagi dia bakal balik. Dan itulah Arsenal sesungguhnya dari Hector Bellerin, karena Bellerin udah jadi first team player pretty much di right back, nggak tergantikan. Dia benar-benar mainnya bagus banget, dan ini pertandingan yang benar-benar gila ya, pertandingan antara Liverpool dan juga Bournemouth. Dan kalau misalnya gue bilang Liverpool, kalau kalian nggak tahu nih, nggak nonton dan kalian nggak tahu skornya, kalau gue bilang Liverpool udah sempat unggul 3-1 di menit ke-64, pasti mayoritas dari kalian bakal bilangnya Liverpool menang gitu kan akhirnya. Enggak tuh. Ternyata di akhir pertandingan full time skornya adalah 4-3 untuk Bournemouth, dan kayak gak masuk akal banget gak sih, gila banget. Walaupun ini kayak ya mereka tanpa Coutinho juga mainnya udah bagus banget gitu loh. Sadio Mane di menit ke-20 nyetak gol, Origi di menit ke-22 nyetak gol, dan ini emang dua pemain lagi in form musim ini, lagi bagus banget, lagi on fire. Dan kayak half time mereka udah unggul 2-0, dan Wilson nyetak gol penalti di menit ke-56 2-1. Emre Can di menit ke-64 nyetak gol yang 64 nyetak gol yang bagus banget, dan dia 3-1. Dan kayak ini harusnya udah ya jaminan 3 poin gak sih buat Liverpool kalau normal gitu ya. Tapi ternyata gila, nih kayak luar biasa banget. Kalau misalnya fans Bournemouth di stadion dan nonton live sih kayak gila banget pasti girangnya sih. Di menit 76 Fraser berhasil nyetak gol, dan di menit ke-78 Fraser bikin assist buat Steve Cook. Dan ini kayak jadi imbang 3-3, dan gak cuman sampai situ. Nathan Ake, pemain yang lagi dipinjam Bournemouth dari Chelsea, mencetak gol di menit ke-93. Dan banyak yang bilang ini emang blunder dari Karius, tapi sebenarnya kalau gue lihat sebenarnya itu salah dari pemain bertahan Liverpool, yang kayak kesannya Lovren tuh udah balik lagi ke Lovren yang dulu, yang benar-benar dikata-katain terus, yang mainnya jelek banget. Dan Leiva juga yang main di center back, karena pasti Matip jadi cedera, itu juga salah satu titik lemahnya Liverpool. Tapi menurut gue emang ini salah satu faktor yang bisa bikin hal kayak gini kejadian adalah emang Liverpool kehilangan Coutinho sama Matip, dua pemain yang bisa dibilang terpenting mereka di lini depan dan juga di lini belakang. Karena Matip adalah kayak istilahnya pilar mereka di tengah. Dia yang istilahnya kayak bisa cover kesalahan-kesalahan dari Lovren, karena Lovren ya bisa dilihat sendiri konsistensinya agak ngaco. Dan ini 3 poin yang penting banget buat Bournemouth pastinya. Mereka luar biasa banget, dan Jack Wilshere juga main bagus banget. Terus kayak kalau misalnya kalian tahu waktu itu pas Arsenal lawan Bournemouth, kalau nggak salah beberapa minggu lalu atau minggu lalu gitu, Arsene Wenger sempat ngomong ke pelatih dari Bournemouth, Eddie Howe, dia sempat ngomong kayak taktik lu udah bagus, kayak gue ngelihat ada sesuatu potensi di klub ini, dan gue yakin banget lu bakal bisa menang lawan salah satu tim gede Eropa, bukan tim gede Eropa, tim gede Premier League gitu maksudnya. Wenger ngomong kayak gitu ke Eddie Howe, ke pelatih Bournemouth, dan langsung kejadian gak sih? Gila banget gak? Mereka benar-benar bisa comebacknya luar biasa banget, dan ini salah satu comeback terhebat sih, kayak ini benar-benar luar biasa banget sih. Dan gue turut senang buat fans Bournemouth pastinya yang girang. Dan pertandingan terakhir di Premier League match week ke-14, pekan ke-14 kemarin adalah, lihat si Kribo aja. Jadi ini kayak si Kribo ini emang udah, dari gambar ini kalian bisa kayak ini nggambarin 90 menit United unggul 1-0 berkat gol dari Zlatan di menit ke-42. Di menit ke-89 disamain lewat penalti Leighton Baines, yang dalangnya adalah si Lord ini, yang satu ini, Vela ini baru aja masuk di menit 85 gantiin Mkhitaryan. Dan kata Mourinho di press con, itu murni karena alasan taktik, karena Mkhitaryan pastinya kurang bisa defense segala macam, jadi dia butuh main yang kuat di lini tengah, dia butuh main untuk bantu pertahanan di sisa-sisa pertandingan. Dan tebak, Vela ini yang bikin penalti dan pretty much bikin mereka kebobolan. Dan emang bahkan ini catatan menariknya adalah ini apps penampilan ke-100 Vela ini buat United, dan dia bikin United drop 2 poin. Dan ini juga dia main di kandang Everton yang merupakan mantan klubnya, jadi kayak what gitu loh. Aduh, Vela ini sih gue ngeliatnya kayak gak bakal diperpanjang sih kontraknya sama MU. Kalau misalnya MU masih punya, mereka gak bakal perpanjang kontrak Vela ini sih, karena iya masih banyak banget main lebih bagus dari Vela ini sih. Dan bahkan beberapa rekan-rekan Vela ini di Everton yang dulu emang pernah main sama dia ngomong juga kalau Vela ini tuh emang gak cuma di pertandingan kayak gitu, jadi itu hal biasa mereka lihat Vela ini bikin pelanggaran gak perlu gitu loh. Dia di latihan juga sering banget ngelakuin hal kayak gitu, dan itu pasti merugikan tim gak sih. Bener-bener kacau banget. Dan dia United imbang lagi, dan itu gue udah gak ngerti sih, kayak kacau parah. Tapi
kita lihatnya selanjutnya. Dan gue yang menarik adalah gue terpengen lihat sih di Januari ntar Mourinho bakal dikasih dana berapa sama klub buat ngebeli pemain, ataukah dia bakal langsung dipecat di bursa transfer itu. Jadi kita nggak tahu, tapi ya emang sih gue ngerti juga pastinya mau manajer sekelas Mourinho pun yang udah punya nama istilahnya, dia juga tetap butuh adaptasi. Itu adalah hal yang normal pastinya, tapi ya kita nggak tahu. Karena menurut gue yang salah dari Mourinho adalah sifat dia sih, arogannya dia tuh salah banget. Jadi pokoknya kita lihat aja nanti ke depannya kayak gimana. Tapi kayaknya itu aja untuk pembahasan gue buat Premier League pekan ke-14 kemarin, yang benar-benar luar biasa banget sih. Gue nonton beberapa pertandingan dan itu seru banget, kayak itu menghibur banget, itu bikin malam minggu gue jadi berwarna istilahnya. Dan ya itu aja buat video ini. Thanks for watching, don't forget to like, subscribe, and I'll see you in the next one. Bye. Don't let this be our final song.